warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hakikat rajin dan berkemauan keras. Rajin adalah sifat manusia yang melakukan sesuatu hal dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu juga dapat diartikan sebagai dengan disiplin, melakukan sesuatu hal berkali-kali. Berikut adalah beberapa cara agar bisa mendorong kita lebih rajin lagi menjadi manusia yang lebih baik, yaitu 1. Buatlah daftar yang harus dilakukan terlebih dahulu. Yang kedua, jangan pernah menunda pekerjaan. Yang ketiga, ketahuilah kemampuan diri sendiri. Yang keempat, biasakan bangun pagi. Yang kelima, perhatikan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang keenam, istirahat yang cukup. Dan yang ketujuh, dengarkan musik yang upbeat atau irama berhentak. Kemudian, kerja keras adalah setiap kemauan dan permintaan yang harus dituruti. Kemauan keras juga bisa diartikan bekerja keras. Berkemauan keras, bekerja sekuat tenaga, berusaha payah, berusaha keras, berusaha mati-matian, dan membanting tulang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang ciri-ciri orang yang rajin dan berkemauan keras. Yang pertama yaitu religius. Orang yang religius cenderung itu orang tersebut itu memiliki kemauan yang keras, dan orang tersebut itu cenderungnya itu rajin. Yang kedua yaitu jujur, karena nilai jujur itu adalah sikap dasar utama yang harus dimiliki oleh setiap manusia ya. Terus yang ketiga yaitu ada toleransi. Toleransi itu merupakan sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama. Misal, kita mau berkemauan keras dan rajin, tetapi kita dengan orang yang berbeda agama itu kita tidak memiliki rasa toleransi yang tinggi. Lah, itu tidak bisa. Oleh karena itu, ciri orang yang rajin dan berkemauan keras itu memiliki toleransi, disiplin, kerja keras, serta kreatif, mandiri. Dia memiliki rasa ingin tahu, tanggung jawab. Nah, di mana orang yang cenderung memiliki sifat ciri-ciri dari orang yang rajin dan berkemauan keras itu orangnya itu kreatif, mandiri, rasa ingin tahu. Berarti orang tersebut itu cenderung lebih kreatif dan memiliki rasa ingin tahu itu tinggi terhadap suatu hal. Mungkin itu saja. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemakalah. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang poin yang ketiga, yaitu kesungguhan dalam mencari ilmu, beristiqomah, dan cita-cita yang luhur. Seorang pelajar hendaknya bersungguh-sungguh, istiqomah, dan berkelanjutan dalam mencari ilmu. Selain itu, para pelajar juga hendaknya memiliki cita-cita yang luhur, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Ta'lim Muta'alim yang berbunyi summa la budda minal jiddi wal muwadhafati wal mulazamati li talibil ilmi wa ilaihi al-isyarah fi Qur'ani qawlihi ta'ala walladina jahadu fiha lanahdiyannahum subulana wa qila ma qalaba syai'an wajadda man qara'al baba walajun walaj, yang artinya para santri harus bersungguh-sungguh dalam belajar, harus tekun seperti yang diisyaratkan dalam Al-Quran, dan orang-orang yang berjihad atau berjuang sungguh-sungguh untuk mencari keridhaanku, maka benar-benar aku akan tunjukkan mereka kepada jalan-jalan menuju keridhaanku. Kesungguhan dan kesabaran adalah pokok dari segala urusan, tetapi jarang sekali orang-orang yang mempunyai sifat tersebut. Oleh karena itu, seorang pelajar harus berani, bertahan, dan bersabar dalam mencari ilmu dunia maupun ilmu agama. Harus bersabar dalam mengaji dan membaca sebuah kitab, tidak meninggalkannya sebelum tamat atau selesai, tidak berpindah-pindah dari satu guru ke guru yang lain, dan satu ilmu ke ilmu yang lain,
padahal ilmu yang dia pelajari itu belum dikuasai, dan tidak meninggalkan daerah satu ke daerah yang lain supaya waktu yang digunakan tidak terbuang sia-sia. Seorang pelajar harus memiliki ketabahan dalam menghadapi ujian dan cobaan. Sebab ada yang mengatakan bahwa gudang ilmu itu selalu diliputi oleh cobaan dan ujian. Ali bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah, tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara, yaitu berpikir, semangat, bersabar, memiliki bekal, petunjuk atau bimbingan dari guru, dan waktu yang lama atau menetap." Jadi, kita sebagai seorang pelajar harus memiliki kesungguhan dalam belajar, beristiqomah demi mencapai cita-cita yang luhur. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi selanjutnya yaitu penurunan sifat rajin dan berkemauan keras. Penurunan tersebut disebabkan oleh sifat kemalasan, di mana sifat kemalasan tersebut timbul karena seseorang banyak makan. Seseorang yang perutnya senantiasa kenyang, maka akan muncul beberapa masalah. Yang pertama, enggan melakukan kegiatan apapun. Yang kedua, otak sedikit berpikir. Jadi ketika seseorang perutnya kenyang, otak itu disuruh untuk berpikir itu sangat sulit. Dan seringkali seseorang yang perutnya kenyang juga ia akan terbawa oleh hawa, yaitu hawa ingin tidur. Oleh sebab itu, banyak ulama atau kiai yang menyarankan para santrinya untuk mengurangi makan. Bahkan beliau Mbah Hasyim Asy'ari pun memerintahkan para santrinya untuk bisa berpuasa, baik itu puasa sunnah maupun puasa-puasa lainnya seperti puasa rawat, puasa mutih, ataupun puasa hanya makan jagung. Untuk apa kegiatan tersebut? Yaitu melatih agar kita tidak terbawa oleh hawa nafsu. Kemudian seseorang yang senantiasa perutnya kenyang itu akan muncul sifat kemalasan, di mana kemalasan tersebut itu enggan untuk mencapai tujuan-tujuan awalnya. Jadi misalkan kita mempunyai satu tujuan, yaitu ingin tekun atau rajin, tetapi karena perut kita kenyang, maka otak ketika ingin digunakan untuk berpikir, kemudian tenaga kita dan badan kita akan menuju satu tujuan tersebut itu rasanya sangat berat. Oleh karena itu, maka disarankan bagi para siswa atau para santri untuk mengurangi makan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.